kemudian bagaimana kita melakukan Montessori di rumah gitu ya. Jadi kalau di rumah pada awalnya memang di Casa de Bambini itu dilakukannya di aplikasi settingnya sekolah gitu ya. Tadi saya jelaskan sedikit sejarahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kenapa Miss materialnya harus banyak ya, memang di Casa de Bambini itu memang untuk sekolah gitu ya. Pada saat itu Montessori belum membuka untuk di rumah gitu, dia belum kepikiran. Jadi selama dia hidup gitu ya, itu dia fokus ke sekolah gitu ya. Makanya kenapa materialnya banyak, materialnya harus punya lengkap gitu ya. Nah, tapi di tahun 1968 ini baru ada yang namanya Elizabeth Henstock gitu ya. Jadi dia melakukan revolusi pendidikan Montessori yang bisa diaplikasikan di rumah gitu ya. Judulnya Teaching Montessori in the Home gitu. Nah, biasanya kalau ibu-ibu harusnya referensinya ke sini gitu ya, karena di buku ini saya biasanya ada nih bukunya, covernya gitu ya, saya taruh sini. Mungkin ini belum saya update yang slide ini gitu ya. Jadi kalau Teaching Montessori in the Home ini benar-benar inspirasi dari Montessori gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu misalkan mau tertarik juga melakukan stimulasi, ada di buku saya yang Inspire Activity yang warna biru ya. Jadi di situ benar-benar kita melakukan stimulasi ala Montessori tapi tanpa harus punya material Montessori yang selengkap itu, seperti itu. Nah, ini kalau Montessori di sekolah tuh jadi kalau Montessori sekolah tuh lebih besar gitu ya kelasnya, materialnya juga harus lebih banyak karena itu tadi ya, karena begitu banyak anak yang ada di dalam kelas itu sebenarnya. Oke, baru kemudian kalau Montessori di rumah tuh ya ini kita misalkan lebih sedikit gitu ya, di pojok ruangan gitu ya, lemarinya juga hanya satu gitu, jadi nggak seheboh kita lakukan di sekolah. Nah, ini beberapa perbedaannya Montessori sekolah dan di rumah nih sudah pernah saya share di Instagram saya gitu ya. Jadi kita fokus di rumah aja ya. Kalau di rumah tuh ya kita menyediakan ruangan atau sudut yang nyaman gitu ya, bisa dilakukan untuk beraktivitas gitu. Terus kemudian memahami filosofi sebaik-baiknya dan melakukan sesuai kesanggupan. Terus menyediakan kegiatan dan memaksimalkan dengan apa yang ada di rumah, kemudian menangani usia adik dan kakak yang berbeda, dan membuat rencana ajar materi untuk adik dan kakak. Nah, ini misalkan Montessori di rumah ini kan macam-macam ya, ada yang mau full homeschooling di rumah gitu ya, terus kemudian ada yang mengisi waktu lalu ke sekolah, ada juga sekolahnya umum di sekolah di sekolah umum, terus kemudian di rumahnya melakukan Montessori gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Terus atau kita hanya terinspirasi melakukan filosofinya saja, itu juga nggak masalah gitu ya. Nah, kalau ini ya harus diingat 7 ini gitu ya, jadi menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan. Jadi kalau misalkan tadi ngelihat materialnya udah banyak banget Miss gitu ya nggak masalah, memang itu standarnya gitu ya. Tapi kalau di rumah disesuaikan lagi dengan keadaan atau kemampuan kita gitu ya. Jadi ada juga gitu ya, misalkan saya masih tinggal sama orang tua gitu ya, atau saya masih saya tinggal di apartemen yang tidak luas gitu ya. Jadi nggak harus besar, nggak harus seperti itu gitu ya. Tapi yang penting kita bisa melakukan stimulasi, inspirasi dari seperti itu ya. Ini ada beberapa gitu ya. Boleh melakukan tema juga, boleh juga spontan gitu ya. Yang penting melakukan dengan senang, bahagia, dan tidak tertekan gitu ya. Jadi kalau di rumah gitu ya, kita bisa Montessori Inspire ini gitu ya. Ini ada di salah satu jurnal yang saya baca. Nah, ini kalau full implementation gitu ya, jadi harus punya material Montessori lengkap dan sebagainya, biasanya itu di sekolah. Tapi kalau di rumah kita bisa Montessori Inspire aja gitu ya. Jadi bisa terinspirasi tanpa harus punya semua material Montessori-nya. Nah, ini misalkan kalau ada yang mau rajin gitu ya membuat tema-tema di rumah. Nah, ini kalau di buku saya gitu ya, di buku Inspire tuh saya kasih beberapa tema gitu ya, dari myself sampai health and safety. Tapi kalau di di rumah gitu ya, kita juga bisa melakukan tema-tema yang lebih sederhana gitu ya. Misalkan di pekan pertama tuh ada sapi, di pekan kedua kita membahas kambing, di pekan ketiga kita membahas ayam gitu ya. Jadi lebih sederhana juga bisa gitu ya. Nah, kita juga perlu membuat jadwal nih gitu ya. Misalkan
jadwal tiap orang tua berbeda, ada orang tua yang bekerja gitu ya. Jadi kalau orang tua yang bekerja ya dilakukannya misalkan di akhir pekan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau orang tua yang bisa di rumah juga ada yang bisa pagi nih boleh gitu ya. Kalau misalnya sore juga nggak masalah gitu ya. Yang penting harus dilakukan sesuai kebisaan gitu ya, kemampuan di rumah orang tua dan anak dalam keadaan rileks dan tidak terbebani dengan pekerjaan yang lain gitu ya. Ini contohnya kalau misalkan di rumah mau bikin jadwal sama anak-anak gitu ya dari jam 9 sampai jam 18.30 ini hanya contoh ya. Kalau di rumah bisa dilakukan sesuai dengan keadaan rumah masing-masing. Nah, terus ini Montessori tematik gitu ya. Ini ada beberapa contohnya di buku saya gitu ya. Ini saya kasih contoh misalkan sapi gitu ya. Nah, kita Islamic study-nya ya kita menceritakan tentang kisah sapi betina gitu ya. Terus kemudian kita bacakan ke anak kisah Nabi, kita ajak anak tentang merecite gitu ya atau mengulang Quran surat dan hadis, surat-surat pendek dan hadis gitu ya. Practical life-nya kita bisa mengajarkan milking cow, sensorialnya mencoba susu berbagai rasa gitu ya. Matematiknya kita ajarkan mereka berhitung ada berapa sapi gitu ya. Nah, ini bisa pakai printable gitu ya, nggak perlu pakai misalkan material Montessori matematika yang kita misalkan belum bisa belinya gitu ya. Terus kemudian juga kita mengajarkan bahasa gitu ya. Misalkan kalau bahasa, kosakata bahasa Indonesia kita mengajarkan sapi dan susu. Kalau kosakata Inggris ya kita mengajarkan misalkan milk, cow, seperti itu. Kita juga bisa mengajarkan culture. Oh, di keluarga sapi itu ada ayah sapi, anak sapi, dan juga ibu sapi, seperti itu ya. Nah, ini contohnya juga topik yang berikutnya adalah chicken gitu ya, ayam gitu ya. Nah, kita mengajarkan bahwa ayam itu adalah termasuk hewan ternak yang boleh dimakan gitu ya. Itu ada di Quran surat An-Nahl ayat 5. Terus kemudian ada practical life, kita bisa mengajak anak untuk membuka telur gitu ya, peeling egg, terus sensorialnya itu merasakan ayam yang belum ayam mentah dan juga ayam yang sudah digoreng gitu ya. Terus matematikanya kita bisa berhitung anak ayam gitu ya. Bahasanya juga kita mengenalkan bagian tubuh ayam gitu ya, ada dada dan paha kalau untuk bahasa Indonesia. Kalau di Inggris kita bisa mengajarkan kosakata hen sama chick gitu ya. Hen itu kan ibu ayam gitu ya, chick adalah anak ayam. Terus kemudian culture kita juga mengajarkan siklus hidup ayam. Nah, seperti itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya ibu-ibu. Itu aja sih dari saya. Ini sudah 77 slide yang saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ardita, silakan Mbak.